Halo Mas Dion. Halo, halo Gert, Halo. Ya, apa kabar? baik-baik. Apa kabar Mas? Baik, baik di sini. Ya, ini kembali lagi di Design One on One sama saya Sigit dan Dion di Finland jauh-jauh dan pagi-pagi rela untuk ngobrol sama saya gitu. Em, Kali ini kita mau bahas apa ya? Khususnya tentang pengalaman pribadi, lebih ke sharing pengalaman pribadi. Eh, Mungkin nanti juga ada kayak tips-tips yang menyangkut ke desain gitu. Cuman kali ini kita ingin lebih membahas kayak pengalaman pribadinya Mas Dion dan keluarga juga. Jadi nanti mungkin bisa dikenalin juga Mas Dion ini kerja di mana dan role-nya apa. Cuman intinya saya mau introduce sedikit Mas Dion ini desainer UX di Finlandia di sebuah kota namanya Turku ya. Itu kota kecil banget ya. Kebetulan waktu itu tahun lalu saya sendiri sekeluarga pernah ke Helsinki, cuman nggak mampir Turku dan kayaknya Helsinki itu udah kayak kecil, udah kayak ibu kota tapi masih kayak rasanya kayak kota pensiunan gitu kecil, apalagi Turku gitu. Nanti mungkin bisa diceritain dan menariknya itu karena uh, ternyata ada ya opportunity kerja di Finland gitu sebagai desainer dan biasanya kan kalau di sana itu lebih banyak milihnya atau opportunity-nya lebih banyak di kota-kota atau negara-negara yang lebih sifatnya lebih hub gitu yang gede kayak Singapura atau Jerman Ya, atau Belanda atau mungkin Amerika gitu. Nah, terus juga spesifik mungkin kenapa company itu bisa di Turku segala macam juga dan mungkin lebih kayak pengalaman pribadinya gimana adjustmentnya apa keluarga setelah pindah ke Turku dan sampai sekarang ya mungkin udah 2 atau 3 tahun ya Mas ya. ya, Oke, nah mungkin untuk memulai bisa kenalan dulu nih Mas Dion. oke. Ya, Ya, nama saya Dion Pramadan. ya. Saya bekerja sebagai desainer udah kurang lebih 9 tahun sekarang. Mhm. Uh, Asli dari Bandung. Sekarang saya kerja di Finland, ini di kota Turku yang tadi disebut Mas Sigit, di perusahaan Fadin sebagai UX designer. Fadin itu perusahaan di balik framework Java framework buat programmer-programmer Java yang buat bikin web-based application. Dia itu frameworknya sendiri open source, tapi ada beberapa service gitu. Perusahaan kita itu ada beberapa service untuk kayak bikinin si aplikasi bisnis app. Biasanya lebih banyak sih bisnis app seperti itu. Dan posisi saya ya sebagai UX designer di sini. Awalnya di-hire untuk di tim service design, tapi setahun kebelakangan ini saya ditarik jadi semacam in-house product design dan sekarang lagi in charge sebagai inisiator desain sistem buat sufadin.com dan main autornya juga. Kurang lebih Oke. mungkin seperti itu. Terus bisa diceritain juga nggak Mas Dion dulu awalnya gimana bisa dapat kerjaan ini? Ya, ya biasa sih Kak. Dulu memang niat gitu cari kerja di luar negeri kan. Karena yang lihat orang-orang, lihat desainer yang hebat-hebat gitu kayak dari Indonesia tuh, wah keren-keren ini bisa kerja kayak di luar negeri gitu. Hmm. Sama ya gitu terinspirasi ceritanya. Terus ya memang yang sering rajin gitu cari-cari kayak lowongan, Hmm. lihat-lihat gitu atau ya searching di internet lah. Hmm. Cuman waktu itu saya agak-agak lupa gitu tepatnya saya dapat iklan lowongan kerja ini itu di mana. Tapi kalau nggak salah sih seingat saya di Dribble gitu kalau nggak salah. Oke. Karena memang karena lagi aktif lah waktu itu lagi aktifnya main di Dribble gitu saya sering Hmm. buka buat cari inspirasi dan lihat juga lowongan Hmm. kayaknya dapat dari Dribble deh.
Triple ya. Mungkin itu. Ya. Itu sekitar tahun 2017 berarti ya? Ya, 2017. Waktu itu Terus posisi lagi kerja remote gitu. remote untuk Fadin juga ya? Bukan, sebelumnya bukan buat Hadin, tapi buat ada perusahaan based in States gitu. Jadi kerja 2 tahun, terus agak iseng-iseng nyari lagi, taunya dapat gitu. Oke, jadi ini dulu apply ya? Iya, apply. Jadi bukan pertama itu bukan kayak kerja remote dulu, terus habis itu ditarik ke sana gitu, bukan ya? Bukan. Bukan, oke. Terus ketika apply itu emang nargetin buat Finland atau hanya pokoknya asal di luar negeri? Ya ini agak lucu sebenarnya. Ya memang nggak ada niatan untuk Finland sama sekali, dan saya nggak punya sebenarnya nggak terlalu ingat juga sama Finlandia gitu. Karena waktu bersamaan tuh kalau nggak salah saya nyobain beberapa perusahaan juga yang perusahaan itu kebetulan di Sweden, kayak ada startup finance gitu, namanya Klarna ya. Klarna. Nah, waktu begitu ada panggilan interview dan segala macam, masih ngehnya tuh Fadin itu di Sweden sebenarnya, bukan di Finland. Sampai akhirnya udah mulai tahap offering, terus kayaknya saya saking saya nggak ngeh banget gitu ya, sampai tahap offering, terus dari pihak sana tuh ada invitation buat datang dulu kan, buat datang ke sini ngerasain seminggu sama sekalian tanda tangan kontrak. Tuh ternyata Finland. Mungkin dulu malah nggak tahu ya perbedaannya ya, soalnya mungkin pokoknya asal negara Skandinavia gitu sama gitu. Iya betul, mikirnya Skandinavia, padahal sebenarnya Finland juga bukan bagian dari Skandinavia kalau bisa disebut gitu, tapi disebutnya masih Nordic tapi bukan Skandinavian. Ya itu emang geografinya beda ya. Terus tadi dibilang mungkin teman-teman juga pada penasaran kayak proses interviewnya dari apply sampai akhirnya diundang ke Finland itu seminggu dan sign offer tuh gimana ya? Jadi ya kalau proses lamaran ya kayak ngelamar pada umumnya gitu, kirim aplikasi kita lewat webnya ya, lewat webnya, terus akhirnya ada respon, terus setup interview awal ya, seperti biasalah interview untuk kayak introduction masing-masing pihaknya gitu, dan setelah itu ya ada beberapa tahap seingat saya interviewnya, dan salah satunya juga ada kayak semacam workshop design gitu, tes bagaimana kolaborasi kita dalam memecahkan satu masalah gitu. Dalam memecahkan satu masalah. Setelah itu ya sampai tahap terakhir itu ngobrol atau wawancara sama CEO-nya langsung, dan langsung ada offering gitu. Setelah ada offering ya itu tadi kita diundang ke sini untuk tanda tangan kontrak, sama sebenarnya ya yang paling pentingnya itu untuk ngerasain gitu, ngasih gambaran gimana sih meskipun cuma seminggu, tapi ngasih gambaran yang cukup jelas gitu, gimana hidup di Finland, di Turku itu sendiri gitu. Iya, kalau udah ke sana mungkin nggak mungkin cuma sehari juga ya. Betul. Dan lebih ini lagi kan, karena keputusan untuk pindah ini kan nggak cuma untuk sebulan 2 bulan, dan bakal panjang gitu, dan pasti berat karena jauh banget. Jadi keputusan itu benar-benar harus diambil sama seluruh anggota keluarga, terutama kan saya sama istri lah gitu. Jadi otomatis semua harus ikut, harus ngerasain dulu gimana tinggal di sini. Kita harus benar-benar begitu ya, harus tahu lah gimana resikonya, dan
gimana keadaan kita, keadaan di sininya sendiri gitu. Terus dari awal apply sampai ke sign over itu berapa lama? Sebulan atau berapa minggu? Dari offer ke dari apply sebenarnya, awal sampai nah ini offer. dari apply awal sampai ke offer kira-kira ya kurang lebih sekitar 1 bulanan gitu kurang lebih. Cuman yang lucunya lagi prosesnya ini karena lagi bersamaan lagi hamil anak kedua ini, lagi hamil besar waktu itu. Jadi harusnya tuh kan waktu itu kalau nggak salah berarti 2 tahun lalu sekitar Desember 2 tahun berarti 2018 akhir gitu ya. Koreksi lah kalau salah, tapi kira-kira Desemberan sampai Desember tuh udah ada offering, tapi kita lagi expected kelahiran tuh Januari kurang lebih gitu. Jadi di situ saya bilang ke bosnya gitu, gimana kayak gini situasi saya seperti ini. Ternyata mereka malah ngasih kelonggaran kayak kasih waktu 6 bulan untuk saya kerja remote dulu dari Bandung. Nah setelah kelahiran, jadi selama 6 bulan tuh saya kerja dulu di Bandung sebenarnya, secara remote. Karena situasi ini sebenarnya kalau enggak sih harusnya setelah Desember itu ada kita jadwalkan untuk datang ke sini, pulang lagi ke Bandung untuk ngurus surat segala macam. Tapi karena situasinya kayak tadi yang saya sebutin, jadi kita pending dulu nih selama 6 bulan kerja remote dulu. Nah begitu kelahiran, nah pas anaknya udah kira-kira 3 bulan kita diundang ke sini. Jadi itu benar-benar sekalinya keluar negeri yang jauh banget, bawa bayi 3 bulan lagi pertama itu. Itu pindah lagi ya, bukan liburan ya? Iya, yang pertama itu malah cuman seminggu itu balik lagi kan? Oh gitu, oke. Iya. I see. Jadi benar seminggu balik lagi gitu. Setelah itu sama satu keluarga gitu diundang ya? Iya, satu keluarga. Wow, keren banget. Jadi ya itu tadi biar semua tahu gitu kayak. Jadi ngambil keputusan pun nggak cuma satu pihak dari saya gitu. Iya, benar. Sekalian juga itu kalau nggak salah kita ngecek juga sekolah kan buat anak saya paling besar itu kan kebetulan pas tahun itu dia masuk udah usia masuk sekolah dasar kan. Jadi sekalian gitu kita ngecek gimana susah enggak masuknya dan segala macam gitu prosesnya gitu. Terus ini pertanyaan selanjutnya lebih ke waktu apply di Fadin itu atau mungkin di perusahaan-perusahaan lain itu gimana Mas Dion tahu kalau perusahaan itu sebenarnya open untuk ngasih relocation gitu kan? Soalnya kan kadang nggak ditulis atau mungkin kalau ditulis ya lebih bagus sih memang ada yang ditulis. Terus kira-kira ada ini nggak ya kayak mungkin gimana ya kalau nyari perusahaan tuh kan kadang jodoh-jodohan juga ya. Apakah kita harus lihat dulu ada open to relocation atau misalnya kita cuman ya udah apply aja gitu? Iya, mungkin itu salah satunya sih kayak saya kan kayak tadi saya udah sebutin kayak saya dari dulu juga memang udah kayak punya cita-cita kerja di luar gitu. Jadi dari sebelum saya main atau kerja jadi UI UX designer juga kan saya dulu desainer kayak graphic designer lah gitu. Mainnya di ngerjain kayak branding dan segala macam. Dan itu juga udah sempat kepikiran gitu. Nah begitu masuk ke jadi desainer di digital ini, waktu itu ada satu perusahaan yang bikin saya benar-benar kayak termotivasi gitu. Perusahaan itu tuh kalau Booking.com, karena Booking.com kalau itu pertama kali saya tahu gitu kayak ada perusahaan yang menyediakan relokasi gitu. Dan ketika tahu apa itu relokasi, wah
kayaknya asik juga nih gitu, karena kayak semua di cover dan segala macam. Udah nyobain juga kan, tapi kayaknya memang belum jodoh gitu. Sampai akhirnya dapatnya ini. Nah, itu memang salah satu pertimbangan nyari pekerjaan di luar negeri, memang kalau bisa ya cari itu yang nawarin relokasi, karena itu tuh sebenarnya prosesnya tuh benar-benar berat juga kalau kita ngerjain sendiri gitu. Ya, termasuk biayanya juga dan segala macam. Oke, ya. Dan tiap negara juga mungkin beda, tiap benua juga beda, kayak di Eropa juga mungkin lebih sulit dibanding misalnya kayak di Singapura gitu ya. Oke. Terus bisa berbagi tips nggak sama teman-teman juga, apa sih yang harus disiapin? Misalnya kita udah kayak Mas Dion dulu bertekad gitu untuk kerja di luar negeri sebagai desainer lah. Ini kita konteksnya desainer ya. Apa aja sih yang harus disiapin untuk berperan gitu, apply ke perusahaan-perusahaan ini, dan mungkin juga ada tips kayak misalnya negara mana atau perusahaan seperti apa yang harus diarahkan. Mungkin pertama itulah soal kayak kita nyiapin apa dulu. Yang pasti sih kayak siapin portofolio ya, kayak ya itu pernah saya kayak online present kita gitu. Harus benar bagus gitu. Ya minimal ada lah gitu. Kayak nyimpan minimal kalau punya dribble ya main di situ gitu kan, bisa share-nya lebih gampang gitu ke kayak calon recruiter atau perusahaan-perusahaan itu. Bagus tuh kayak apa, Mas? Enggak, bagus tuh sebenarnya relatif ya. Cuman yang penting sih kalau saya bilang ada gitu, minimal ada ya, minimal ada gitu, karena minimal ada, jadi tahu gitu orang, oh ya ada minimal terlihat itu ada karyanya, ada hasil kerjaannya lah gitu, bisa dilihat. Karena ya itulah yang kunci yang bisa dilihat sama recruiter kan tentang kita gitu. Kalau misalnya Dribbble versus website sendiri, lebih bagus yang mana? Atau dua-duanya? Dua-duanya sih kalau saya bilang. CV juga harus disiapin ya? Ya, betul. Itu juga. Ya, itu betul. Terus kalau CV gitu ada tips-tips juga nggak? Misalnya harus gimana? Karena kan kalau kita ngelamar ke perusahaan Indonesia, biasanya mungkin beda ya standarnya sama perusahaan di luar negeri gitu. Benar nggak sih? Kalau saya sih nggak ini juga, tapi kayaknya sih yang paling pasti tuh bikin yang sesimpel mungkin aja gitu. Kayak ya kalau di Indonesia agak bisa jadi relevan kalau kita ngelamar gitu, di CV kita nyantumin organisasi yang panjang. Tapi kayaknya kalau keluar negeri kan kayak gitu nggak penting-penting juga gitu. OSIS gitu, ketua OSIS dulu. Iya, kayak simpel aja gitu, kayak pengalaman kerja juga masukin yang terakhir, yang 3 terakhir lah maksimal gitu, kayak 3 terakhir, dengan dijabarin kayak misalnya role-nya sebagai apa, terus ada minimal kayak highlight lah achievement-nya di tiap kerjaan itu, di tiap kerjaan sebelumnya itu apa aja, paling itu. Oke. Terus itu aja sih tipsnya. Ya. Oke. Terus mungkin ini salah satu kekhawatiran atau mungkin anxiety lah ya, mungkin kecemasan di sana Indonesia juga untuk melamar kerja di luar negeri itu mungkin masalah bahasa juga ya. Kayak ketika mereka udah dapat telepon atau misalnya mereka interview gitu kan, dapat interview kan kadang mungkin gagap atau gimana. Itu kira-kira apa yang harus dilakukan juga? Iya, betul sih itu. Salah satu faktor penting juga bahasa Inggris sebenarnya. Dan jujur aja saya sebenarnya bahasa Inggris saya juga memang nggak terlalu kuat gitu. Dulunya juga ya
nggak diseriusin lah, kayak belajar bahasa Inggris tuh nggak ikut kursus, kayak di sekolah pun nggak serius belajarnya, sampai akhirnya saya kerasa sekarang pun agak nyesel gitu, wah dulu kenapa saya nggak benar-benar ya belajar bahasa Inggris tuh gitu, karena benar-benar sekarang tuh ya kepake banget lah gitu. Ya itu memang apa ya, harus disiapin aja, kayak belajar aja gitu, mau nggak mau harus maksain belajar gitu minimal. Iya. Terus kalau pas interview misalnya ditanya-tanya gitu, ya udah pokoknya jalan aja gitu ya, mungkin nggak terlalu mikirin kayak grammar gitu, yang penting mungkin isinya kali ya. Iya betul. Ya sampai sekarang saya akhirnya diterima pun kan nggak cuman apa kayak ngelamar cuman baru sekali 2 kali gitu. Banyak proses sebelum ini sebenarnya gitu, dan belajar gitu dari situ, dari awal yang saya sempat gitu sampai waktu itu tawaran di Jerman gitu, saya agak lupa ya, nyoba ngelamar ke sana, semua tahapnya itu udah saya lewatin gitu, sampai akhirnya sampai final decision-nya ternyata gagal. Dengan gagal pun itu dia bilang kayak dari skill dan segala macam udah mumpuni lah, udah cukup gitu, cuman sayang sekali komunikasi ya Inggrisnya itu kurang kuat, alasannya itu gitu. Pernah itu sampai saya sempat sampai kayak yang agak down dari situ gitu ya. Iya benar kayak benar nyesal banget gitu, wah kenapa ya dulu saya nggak belajar bahasa Inggris benar gitu, nggak diseriusin nih gitu. Sampai akhirnya dari situ ya mau nggak mau saya latihan lah, kayak belajar gitu, kayak pakai, kan banyak sekarang aplikasi juga kayak apa itu ya banyak belajar lah ya, Duolingo betul kan, saya pakai itu Duolingo. Terus sampai pernah apa ya ngebela-belain aja, kayak kalau di Bandung tuh ada kayak komunitas gitu yang ada native speaker-nya juga, dan kita bisa datang juga ke sana, cuma ngobrol kayak gitu. Buat improve aja sih. Jadi saya ngejarnya memang nggak langsung pengen bisa perfect gitu kayak native, yang penting mah bisa conversation aja gitu, kayak yang secara bisnis, conversation bisnis lah minimal sampai situ. Terus kalau kan tadi udah pengalaman apply di Eropa ya, in general ada Jerman, terus ada ini Sweden itu juga ya. Kira-kira ada kayak benang merah nggak sih di Eropa itu sebenarnya skill design yang dicari itu seperti apa spesifiknya? Kayaknya apakah harus bisa coding juga, atau misalnya lebih kayak UI aja gitu, atau tergantung perusahaannya? Kayaknya sih tergantung perusahaannya. Mungkin itu lebih jawaban yang paling tepat. Tapi mungkin kebetulan karena di Fadil ini basic perusahaannya tuh background-nya lebih teknis banget sih ya. Kayak programmer minded banget gitu. Kayak tim desain pun gitu. Hampir semua itu background-nya dulunya tuh programmer sebenarnya. Cuman mereka beralih jadi desainer. Paling yang background-nya pure dari desain itu cuman ada 2 orang, saya dan ada 1 lagi gitu. Tapi kebetulan karena kebetulan saya bisa coding juga, meskipun front end sampai front end gitu. Tapi kayaknya itu ya cukup jadi kayak ngebantu juga lah, kayak ya ngebantu juga kayak buat offering position saya juga gitu sebagai desainer. Apalagi di perusahaan kayak mungkin di perusahaan yang kayak yang lebih teknikal kayak gini gitu. Ya, berarti Mas Dion sekarang nggak hybrid ya? Mungkin bisa coding tapi nggak di-expect untuk coding juga di perusahaan? Iya. Oke. Iya betul. Oke, ini kita punya 7 menit lagi. Nah, untuk sisanya ini pengen nanya soal kehidupan keluarga di sana, terutama soal adaptasi. Ketika mungkin bisa diceritain waktu datang pertama kali
pas yang ini ya udah setelah seminggu itu, maksudnya beneran pindah gitu ke sana, tantangannya apa? Tantangan yang paling utama tuh bahasa sebenarnya, karena kan Finland punya bahasa sendiri kan dibanding enggak bukan bahasa Inggris gitu. Meskipun hampir bagian besar sih bisa bahasa Inggris, cuman itu kan bahasa yang paling besar ya, tantangan. Karena kalau kita beli bahan makanan di supermarket dan segala macam itu kan kita harus translate dulu satu-satu gitu. Hati-hati juga kan kayak ini bahannya apa ya gitu, kayak halal enggak, makanya harus dicek benar-benar gitu. Itu agak berat. Di samping itu cuaca udah pasti karena itu benar-benar ekstrim gitu ya perbedaannya di Indonesia sama di sini. Karena yang dinginnya kalau waktu winter tuh benar-benar dingin banget. Dan kalau lagi summer juga kayak gini benar-benar panas banget gitu. Sekarang summer ya? Ya, lagi summer. Udah mulai ya. Baru masuk. Terus kalau menghadapi tantangan bahasa gimana? Akhirnya belajar ya? Belajar. Kalau saya pribadi sih karena perusahaannya kayak perusahaannya itu lebih internasional sih ya. Jadi kayak pegawainya juga banyak non-Finnish speaker gitu, kayak banyak foreignernya. Jadi kalau di perusahaan otomatis ngomongnya bahasa Inggris gitu. Jadi saya nggak ada obligation untuk nggak ada kewajiban untuk belajar bahasa Finnish-nya sendiri gitu. Jadi nggak terlatih gitu. Nggak terlatih, dan saya juga nggak ada dorongan untuk belajar gitu. Tapi kalau istri saya kan ikut kayak program dari pemerintahnya gitu, kayak buat foreigner gitu, apalagi yang kerja kayak gini. Nah, istri saya ikut buat kayak program itu. Nah, dia ikut kursus gitu selama hampir 6 bulan gitu, kursus bahasa, sebelum akhirnya nanti dia bisa ambil kursus profesi gitu. Nanti kan udah selesai kursusnya, udah selesai berarti? Kursus bahasa udah, sekarang dia lagi ngambil kursus profesi. Cuman karena kemarin situasi corona ini di tengah-tengah jalan agak dipospon tuh. Nanti lanjut lagi setelah summer katanya ada rencananya. Itu harus tatap muka ya? Iya. Oke, terus soal pendidikan anak gimana, Mas? Pendidikan, ya itu pendidikannya memang beda lah, kayak kalau saya ngelihat gitu, kayak beda, kayak kalau ya ngebandinginnya sih kayak waktu zaman kita sekolah kan jadinya gitu, kayak sekolahnya terlihatnya tuh menyenangkan sekali gitu. Katanya beda dengan Finland tuh the best education system di dunia, katanya. Bener nggak sih? Iya, katanya. Ya mungkin bisa dibilang gitu kali ya. Cuman kalau indikasi yang ininya gitu, yang jelas sih, ya kalau dibandingin sama zaman kita sekolah dulu, apalagi saya sekolah dulu gitu, jauh banget gitu kayak. Proses pembelajarannya tuh menyenangkan gitu. Terus yang satu hal yang paling ditekankan di sini tuh benar-benar kayak orang Finland itu sendiri kan seneng ini banget, dekat banget sama nature gitu ya, sama alamnya. Jadi itu tuh udah benar-benar ditanamin dari sekolah tuh, dari kecil tuh gitu, kayak lebih sering dari keluar dari kelas gitu untuk belajar tentang alam mereka gitu dan segala macam gitu. Anak juga waktu awal apa ada kesulitan beradaptasi? Mungkin bahasa aja ya? Bahasa ya, itu juga salah satu tantangan juga, karena pas kita mau pindah juga, anak saya juga sama sekali nggak bisa bahasa Inggris kan. Jadi begitu tahu kita bakal pindah tuh, kita ngejar ini ada datangin guru private ke rumah dulu. Soalnya waktu kita ngecek sekolah pun memang ada tes bahasanya, tes bahasa Inggris dulu gitu.
Karena waktu itu pilihannya karena kita masukin dia di international school sebenarnya. Pilihannya kan kalau yang sekolah yang normal yang dengan yang menggunakan bahasa Finnish-nya, dia akan lebih susah karena setahun pertama tuh kalau nggak salah nggak akan dulu sekolah, tapi belajar bahasa dulu, belajar bahasa Finnish dulu. Tapi pertimbangan kita waktu itu udah aja kita pilih internasional karena mungkin gitu, siapa tahu kita nggak akan di sini lama juga kan, kayak ada rencana mungkin kalau ada peluang di tempat lain atau bahkan pulang lagi ke Indonesia gitu. Jadi kalau sekarang berarti di international school lebih kepakai gitu. Ya, di international school dia. Terus tapi tetap belajar bahasa Finland juga anaknya Mas Dion? Ya belajar, tapi porsinya memang nggak banyak gitu. Lebih banyak bahasa pengantarnya bahasa Inggris, tapi tetap belajar juga bahasa Finland di sana. Nah, ini juga satu pertanyaan menarik kalau misalnya kayak saya dan Mas Dion kan punya anak ya, untuk pindah ke luar negeri atau kemanapun lah itu kan, pasti yang pertama ditanya kan pendidikan anak gimana gitu kan, itu prioritas kan. Ya. Nah, kalau di Finland itu, apakah biaya juga mahal juga ya? Untuk internasional? Biaya sekolah? Biaya sekolah di sini tuh gratis sebenarnya. Termasuk international school. Ya, karena international school-nya itu masih punya di bawah Pemkotnya lah kalau kita sebut. Tapi memang saya sempat kaget juga karena sebelum kita ngunjungin sekolah juga kan saya research dulu gitu tentang sekolah di kota Turku ini, dan international school itu cuma satu ini doang gitu. Saya sempat emailan dulu sama prinsipalnya waktu itu tentang kemungkinan anak saya gitu bisa masuk ke situ, gimana caranya, proses dan segala macam, termasuk biaya. Pas kita ngobrolin biaya, dia bilang jangan khawatir, biaya kita nggak ngambil biaya sama sekali alias gratis karena dibiayain sama kota. Dia bilang, wah itu benar itu ya, banget lah. Benar gratis gitu ya sekarang ya? Iya benar gratis, wah enak banget gitu. Enak banget itu, beda sama Singapura. Ya, memang kalau ya salah satu keuntungannya sih kalau ya di Finland kalau boleh disebut ya itu pendidikan itu gratis di sini. I see, oke. Kecuali kalau mau ngambil IB program ya, itu pun itu kan udah bukan sekolah dasar kan. Kalau yang ngambil kurikulumnya beda, itu yang IB program itu baru dia berbayar. Oke. Dulu juga kalau nggak salah juga si universitas juga gratis di sini. Cuman kayaknya pas begitu tahun saya datang ke sini, dia udah mulai bayar sih kalau nggak salah. Yang untuk berbahasa Inggris ya. Kalau untuk yang bahasa Finland sih tetap masih gratis. Terus itu mungkin pertanyaan terakhir ya, kayak visa kerja dan visa tinggal itu gampang nggak sih di sana? Terus kalau udah dapat tuh durasinya berapa lama? Kalau visa karena kita udah ada punya kontrak kerja waktu itu, jadi kayaknya prosesnya lebih gampang gitu. Kita tinggal bawa itu, kalau nggak salah tinggal masukin ke website namanya Enter Finland. Ya bagusnya itu di proses kita apply-nya juga mudah gitu. Tinggal semuanya serba online. Kalau Finland itu semua udah serba online, jadi mudah gitu. Prosesnya sih nggak terlalu susah, cuman memang agak lama waktu itu tuh karena memang kayaknya lagi banyak juga ngurusin kayak yang orang-orang yang refugee yang refugee betul. Jadi lagi bener-bener antriannya panjang banget kayaknya waktu itu. Makanya agak lama. 3 bulan. Dan kalau waktu ya sekitaran 3 bulan ada ya, sampai 3 bulan betul. 3 bulan dari waktu kita pulang lagi ke Indonesia tuh ya 3 bulan baru kita dapat. Terus nanti harus pasang stiker di paspor juga di kedutaan Finland di Indonesia. Ya enggak, kita langsung dapat kartu, semacam kartu gitu. Jadi enggak ada yang nggak ada yang ditempel di paspor, jadi kita dapat kayak kartu resident permit gitu.
Berlakunya untuk kalau biasanya berlakunya untuk pertama itu bisa setahun atau 2 tahun, tergantung jenis visanya. Kita waktu itu dapat 2 tahun langsung, ya 2 tahun langsung, dan sekarang kita lagi proses untuk memperbarui itu. Iya, perpanjang, betul. Oke Mas, kayaknya waktunya udah habis. Mungkin sebenarnya sih pengen ngobrol lagi terutama soal kehidupan di sana, yang mungkin kita bisa ada edisi kedua nanti suatu saat, mungkin sebulan atau 2 bulan lagi. Menarik banget. Ini makasih banget udah sharing. Semoga teman-teman yang masih cemas dan malu-malu mungkin bisa lebih pede lagi gitu untuk bisa apply di luar negeri, karena itu ya buat saya pribadi sih sebenarnya bukan soal kerjaannya aja, tapi juga pengalaman hidup ya. Betul. Ya, makasih banget Mas Dion. Semoga hari weekendnya menyenangkan dan salam juga buat keluarga. Dan tetap sama-sama Git. Ya, ditunggu YouTube-nya dan Instagram-nya juga. Sama-sama. Oke. Salam juga buat keluarga di sana. Oke. Ya, sama-sama. Good luck Mas ya. Bye. Oke, bye.